Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Restu Wigunaka, Alma Siti Rahmania, Hendra Irawan, dan Yova Dika Nugraha. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan fisika pada masa Yunani kuno. Perkembangan fisika pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Sokrates, Bapak Filsafat. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani terkenal yang lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan juga merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates sendiri merupakan guru dari Plato. Sokrates adalah penganut yang meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Filsafat adalah kebenaran objektif, dan untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Sokrates menggunakan metode yang bersifat praktis. Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang selama ini dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya berasal dari Plato. Salah satu catatan Plato yang terkenal adalah dialog. Sokrates dikenang karena pemikirannya bahwa pemerintah yang ideal harus melibatkan orang-orang bijak yang dipersiapkan dengan baik, serta mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Sokrates percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan. Sebagai seorang pengajar, ia juga dikenal karena keahliannya dalam berbicara dan kepandaian pemikirannya. Ia percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan diri. Menurutnya, manusia pada dasarnya jujur, dan kejahatan merupakan suatu tindakan akibat salah pengarahan yang membebani kondisi seseorang. 2. Latar belakang tokoh Yunani kuno mempelajari astronomi. Astronomi Yunani adalah asimilasi peradaban Babilonia dan Mesir kuno. Di zamannya bersama bangsa Romawi, Yunani merupakan kiblat astronomi dunia. Namun setelah runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi, kiblat astronomi berpindah ke bangsa Arab. 2. Latar belakang tokoh Yunani kuno mempelajari astronomi. Astronomi Yunani adalah asimilasi peradaban Babilonia dan Mesir kuno. Di zamannya bersama bangsa Romawi, Yunani merupakan kiblat astronomi dunia. Namun setelah runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi, kiblat astronomi berpindah ke bangsa Arab. Berikut adalah beberapa tokoh yang mempelajari astronomi pada zaman Yunani kuno. Yang pertama ada Thales. Ia berpendapat bahwa bumi merupakan dataran yang luas. Yang kedua adalah Pythagoras. Menurutnya bentuk bumi adalah bulat tanpa ujung. Yang ketiga ada Eratosthenes. Dia memiliki karya berkaitan benda-benda langit. Ia juga tercatat sebagai orang pertama mengukur keliling bumi melalui jarak dan bayang-bayang matahari di kota Aswan dan Alexandria. Yang keempat ada Hipparchus. Ia menyatakan bahwa bumi diam, sementara matahari, bulan, serta planet-planet lain beredar mengelilingi bumi, atau dikenal dengan geosentris. Yang kelima ada Claudius Ptolemeus. Ia menyempurnakan konsep geosentris yang terekam dalam mahakaryanya yaitu Almagest. Almagest adalah sebuah buku teks koleksi astronomi hasil observasi benda-benda langit yang bercorak geosentris. Teks astronomi Yunani memberi pengaruh besar bagi peradaban astronomi Arab. Almagest memberi dasar-dasar teori dan metodologi bagi institusi astronomi Arab yang berdiri di atas dasar-dasar ilmiah. Yang ketiga ada kesimpulan Pythagoras tentang berporosentris. Teori Pythagoras tentang susunan kosmos mengatakan bahwa pusat jagat raya adalah api atau Hestia. Yang beredar di sekeliling api sentral adalah kontrabumi atau antikton, bumi, bulan, matahari, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, dan langit. Dalam revolusi sekitar api sentral, bumi juga mengadakan rotasi sekeliling sumbunya sendiri. Matahari dan bulan memantulkan api sentral. Menurut kaum Pythagorean, seluruh langit merupakan suatu tangga nada musik serta suatu bilangan. Pada peredarannya, keliling api dengan kecepatan tinggi. Tiap-tiap badan jagat raya mengeluarkan suatu bunyi yang sesuai dengan salah satu nada dari tangga nada yang ada 8. Bumi dan kontrabumi mengeluarkan nada yang sama, sedangkan langit dan bintang-bintang tidak mengeluarkan bunyi. Nah, materi yang selanjutnya adalah pencapaian terbesar seorang Thales. Nah, Thales ini dilahirkan di kota Miletus
yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Dels adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum munculnya seorang Dels ini sebagai filsuf, dulunya pemikiran bangsa Yunani dipenuhi dengan cara berpikir yang bersifat mitologis dalam menjelaskan sesuatu. Nah, pemikiran Dels ini dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut juga sebagai bapak filsafat. Karena ia mencoba menjelaskan dunia ini dengan gejala-gejalanya di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Dan ia juga dikenal sebagai salah satu seorang dari 7 orang bijaksana atau dalam bahasa Yunani hoi heptasopoi. Oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Dels juga dikenal sebagai ahli dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang geometri, astronomi, bahkan politik. Bersama dengan 2 orang, yaitu Anaximandros dan Anaximenes. Nah, Dels juga digolongkan ke dalam Madhab Miletos. Berikut ini merupakan hasil pemikiran Dels atau pencapaian terbesar seorang Dels. Yang pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Nah, Dels ini menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan ini dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk yang bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Dels ini terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk misalkan dari padat ke cair atau dari cair ke gas seperti itu, tanpa menjadi berkurang. Nah, selain itu juga, ia mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung di atasnya. Nah, yang kedua adalah pandangannya tentang jiwa. Dels berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga terdapat pada benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hailezoisme. Argumentasi Dels didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa, karena sebuah magnet ini mampu menggerakkan besi. Yang selanjutnya adalah teorema Dels. Nah, di dalam teorema ini, Dels juga dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Dels. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Dels ini berisi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah lingkaran terbagi 2 sama besar oleh diameternya. Dan yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada 2 garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan yang terakhir, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya adalah pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Dels pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, Dels ini menyarankan kepada orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintah Ionia. Dengan demikian, Ionia ini telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Nah, materi yang selanjutnya adalah cara Dels meramalkan gerhana matahari. Kabar tentang Dels yang paling mengagumkan adalah kemampuannya dalam meramalkan kapan terjadinya gerhana matahari. Ya, dan memang benar, pada astronom modern mengabarkan bahwa gerhana matahari terjadi pada
28 Mei 585 sebelum Masehi. Mengenai kemampuan Dales meramalkan gerhana ini, tentunya tidak lepas dari peran ilmu astronomi yang berkembang terlebih dahulu, yaitu di bangsa Babilonia. Orang-orang Babilonia ini lebih dulu mampu meramalkan kapan terjadinya gerhana, khususnya gerhana bulan. Mereka membuat kalender dan menetapkan siklus terjadinya gerhana. Dales ini dikabarkan mempunyai kalender dari Babilonia, sehingga sangat mungkin kalender inilah yang menjadi petunjuk Dales dalam meramalkan gerhana matahari. Tetapi, baik orang-orang Babilonia maupun Dales belum mengetahui penyebab terjadinya gerhana secara fisik. Hipotesis Thales tentang alam semesta adalah sebuah bola raksasa tempat bumi berada di dalam gelembung. Thales mengusulkan bahwa alam semesta adalah sebuah bola air raksasa tempat bumi berada di dalam gelembung. Bumi mengembang di atas permukaan air dan di atas bumi terdapat sekumpulan air yang menjadi sumber datangnya hujan yang menimpa bumi. Benda-benda langit melayang di dalam air alam semesta dan bergerak sebagaimana ditunjukkan oleh pengamatan. Pendapat Thales alam semesta adalah air. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar. Dalam bahasa Yunani, arche atau segala sesuatu. Dan juga menurut Aristoteles, kesimpulan ajaran Thales ialah semuanya itu air. Air yang cair itu adalah pangkal, pokok dan dasar prinsip segala-galanya. Semua barang terjadi daripada air dan semuanya kembali kepada air pula. Dengan jalan berpikir Thales mendapat keputusan tentang soal besar yang senantiasa meningkat perhatian. Apa asal alam ini? Apa yang menjadi sebab penghabisan daripada segala yang ada? Untuk mencari sebab yang penghabisan itu, ia tidak mempergunakan tahyul atau kepercayaan umum di waktu itu, melainkan dipergunakannya akal. Dengan berdasarkan pengalaman yang dilihatnya sehari-hari, dijadikannya pikiran untuk menyusun bangun alam. Sebagai orang pesisir, dapat ia melihat setiap hari betapa air laut menjadi sumber hidup. Dan di Mesir dilihatnya air sungai Nil yang menyuburkan tanah sepanjang alirannya, sehingga dapat didiami oleh manusia. Jika tidak ada sungai Nil itu yang melimpahkan airnya sewaktu-waktu ke darat, negeri Mesir kembali menjadi padang pasir. Sebagai seorang saudagar pelayar, Thales melihat pula kemegahan air laut, yang menjadikan ia takjub. Sewaktu-waktu air laut itu menggulung dan menghanyutkan. Ia memusnahkan serta menghidupkan. Di sini dihapuskannya segala yang hidup. Tetapi bibit dan buah kayu-kayuan yang ditumbangkannya itu dihanyutkan dan diantarkannya ke pantai tanah lain. Bibit dan buah itu tumbuh di sana dan menjadi tanaman hidup. Demikianlah laut menyebarkan bibit seluruh dunia yang menjadi dasar penghidupan. Semuanya itu terpilih oleh Thales. Air yang tidak berkeputusan itu dilihatnya dalam pelayaran. Berpengaruh besar atas pikiran dan pandangannya tentang alam, semuanya itu air, katanya. Dalam perkataan itu simpul, dengan disengaja atau tidak, suatu pandangan yang dalam yaitu bahwa semuanya itu satu. Bagi Thales, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada dan yang jadi itu di awal air dan di ujung air. Air sebab yang penghabisan. Asal air pulang ke air. Air yang satu itu adalah bingkai dan pula isi. Atau dengan perkataan filosofi, air adalah substrat atau bingkai dan substansi kedua-duanya. Dasar pemberian nama planet-planet. Planet Merkurius. Merkurius merupakan dewa Romawi yang bertugas sebagai pembawa pesan, dewa perdagangan, penuntun jiwa ke dunia bawah, penjelajah, dan keberuntungan. Ia adalah anak dari Jupiter dan Maya Maistas. Ciri-ciri Merkurius mirip dengan dewa Hermes di mitologi Yunani. Planet ini dinamai demikian sebab dewa Merkuri berbadan kecil, dan sebagai pembawa pesan, ia mampu melesat dengan cepat. Sama seperti planet Merkurius yang berukuran paling kecil, serta melaju atau berevolusi dengan cepat.
yaitu 88 hari dalam 1 tahun. Yang kedua, planet Venus. Venus diambil dari nama Dewi Romawi yang memancarkan kecantikan, keindahan, cinta, wanita, dan kesuburan. Dewi kecantikan Romawi ini sama dengan Dewi kecantikan Yunani yang bernama Aphrodite. Kecantikan Dewi Venus inilah yang bisa kita lihat juga di planet Venus. Walaupun dilihat dengan mata telanjang, namun planet ini sangat menawan dan terlihat paling terang. Biasa kita sebut dengan bintang kejora. Yang selanjutnya, Bumi. Bumi atau Earth merupakan nama lain dari Dewi Gaia yang menjaga alam semesta dan memberi kemakmuran dan kehidupan. Dewi ini merupakan Dewi Yunani yang disebut sebagai ibu para dewa. Ia menikah dengan Uranus dan memiliki anak bernama Kronos, bangsa Titan, ayah dari Zeus, Poseidon, dan Hades. Nama ini diberikan pada planet ini karena bumi menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran manusia. Selain itu, planet yang bisa ditinggali manusia adalah di bumi yang terdapat air, tanah, udara, dan syarat-syarat tempat hidup lainnya. Selanjutnya, planet Mars. Mars adalah dewa perang Romawi. Dia adalah dewa terpenting dan terkuat kedua Romawi setelah Jupiter. Ia juga merupakan simbol laki-laki, sedangkan Venus kekasihnya merupakan simbol perempuan. Dewa ini disandingkan dengan dewa Ares dari Yunani. Perang identik dengan darah yang berwarna merah, maka planet Mars ini dinamakan demikian karena planet itu berwarna kemerahan. Yang kelima, planet Jupiter. Pada mitologi Romawi, Jupiter atau Job adalah raja dewa-dewi. Ia merupakan dewa yang menguasai bagian langit dan dewa petir atau gemuruh. Ayahnya adalah Saturn dan saudaranya Neptunus dan Pluto. Mirip dengan dewa Yunani Zeus, begitu juga silsilah keluarganya. Sebagai raja para dewa, ia bertubuh kekar dan besar. Planet ini dinamakan demikian karena memiliki ukuran yang paling besar serta muatannya didominasi oleh gas. Keenam, planet Saturnus. Saturnus merupakan dewa agrikultur Romawi dan diidentikan dengan Kronos, pemimpin para tiran di mitologi Yunani. Berdasarkan kisahnya, ia bernama Gaia, menggulingkan tahta Uranus dan diberi senjata sabit oleh Gaia. Planet Saturnus dinamakan demikian karena memiliki ukuran terbesar kedua di tata surya seperti dewa Saturnus yang memiliki dewa kuno Romawi, ayah dari Jupiter, serta sabitnya yang terbentuk seperti cincin planet. Yang ketujuh, planet Uranus. Uranus merupakan bahasa Yunani dari langit. Ia merupakan suami dari Gaia yang merupakan nenek moyang dari sebagian besar dewa-dewi Yunani dan menjadi raja dunia pertama. Dalam mitologi Romawi, Uranus disebut dengan Coelus. Penamaan planet Uranus berasal dari langit karena planet ini dimiliki warna biru langit dan terdiri dari gas dan es. Selanjutnya, planet Neptunus. Neptun merupakan dewa air dan laut menurut mitologi Romawi, saudara kandung Jupiter dan Pluto. Ia mirip dengan dewa Poseidon yang juga merupakan dewa laut dan kuda atau pacuan kuda. Ia memiliki kereta perang yang ditarik oleh Hippocampus, yaitu makhluk air setengah kuda setengah ikan. Penamaan planet Neptunus diambil dari dewa Neptun karena planet ini berwarna biru laut akibat muatannya yang berisi kandungan es dan gas metan di atmosfernya, serta gas hidrogen dan helium. Percobaan Galileo menentang Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa semua hukum yang mengatur alam semesta bisa dipelajari hanya dengan pemikiran saja. Pembuktian dengan pengamatan tidaklah diperlukan. Pada konsepsinya, Galileo, orang tidak pernah memikirkan apakah benda-benda dengan berat berbeda-beda memang memiliki kecepatan yang berbeda ketika mereka jatuh. Pengukuran Galileo menunjukkan setiap benda mengalami akselerasi atau pertambahan kecepatan yang sama berapapun berat bendanya. Dengan kemiringan berapa derajat pun,
untuk bola-bola dengan berat berbeda menunjukkan lama waktu yang sama untuk ketinggian yang sama. Galileo mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan hati-hati. Dia mengukur jarak jatuhnya benda pada saat yang ditentukan dan mendapat bukti bahwa jarak yang dilalui oleh benda yang jatuh adalah berbanding seimbang dengan jumlah detik kuadrat jatuhnya benda. Penemuan ini, atau yang berarti penyeragaman percepatan, memiliki arti penting tersendiri. Bahkan, lebih penting lagi Galileo berkemampuan menghimpun hasil penemuannya dengan formula matematik. Penggunaan yang luas, formula matematik, dan metode matematik merupakan sifat penting dari ilmu pengetahuan modern. Perbedaan besar antara gagasan Aristoteles dengan gagasan Galileo adalah bahwa Aristoteles meyakini keadaan diam adalah wajar. Benda apapun akan diam jika tidak didorong oleh suatu impuls atau gaya. Dia menganggapnya bumi itu diam. Penemuan hukum Archimedes. Kisah tentang Archimedes yang banyak diceritakan oleh orang adalah kisah saat Archimedes menemukan cara dan rumus untuk menghitung volume benda yang tidak mempunyai bentuk baku. Suatu hari, Raja Hiero II berencana membuat mahkota baru. Raja meminta orang tukang emas untuk membuatnya. Setelah beberapa lama, mahkota tersebut selesai dan diberikan pada sang raja. Mahkota tersebut berbentuk rangkaian daun dalam melingkar yang berwarna kuning menggilap. Akan tetapi, sang raja ragu, apakah benar mahkota tersebut semuanya emas atau ada campuran dengan logam lain? Untuk menjawab masalah itu, raja memanggil Archimedes, sahabatnya. Raja menantang Archimedes untuk menghitung beberapa kandungan emas yang terdapat pada mahkota baru tersebut. Archimedes harus menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa merusak mahkota sang raja, sehingga ia tidak diperbolehkan melelehkan mahkota menjadi bentuk tertentu agar dapat dihitung massa jenisnya. Archimedes menemukan prinsip massa jenis. Archimedes berpikir keras untuk menemukan jawaban pertanyaan sang raja, tapi ia tak kunjung berhasil. Suatu hari, ketika sedang mandi, dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya. Archimedes menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi mahkota tersebut. Dengan membagi massa mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kerapatan dan massa jenis dari mahkota bisa diperoleh. Massa jenis mahkota akan lebih rendah daripada massa jenis emas murni. Apabila pembuat mahkota tersebut berlaku curang dan menambahkan perak ataupun logam dengan berat jenis yang lebih rendah. Karena terlalu gembira dengan penemuannya ini, Archimedes melompat keluar dari bak mandinya. Eureka! Artinya adalah saya telah menemukannya. Konon saking senangnya Archimedes berlarian keluar tanpa sempat berpakaian sambil berteriak, Eureka! Eureka! Dengan itu ia membuktikan bahwa mahkota raja dicampuri dengan perak. Implementasi Yunani kuno di Indonesia. Yunani kuno adalah peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Yunani Arkais atau abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, sampai berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik atau abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pula daerah-daerah lain yang didiami bangsa Yunani. Indonesia dan Yunani ternyata memiliki beberapa kemiripan. Kedua negara pun memiliki hubungan bilateral yang baik. Tidak hanya saat ini, namun hubungan tersebut telah dimulai sejak lama. Salah satu contohnya dapat dilihat di industri coklat Indonesia. Siapa yang sangka jika pabrik coklat pertama di Indonesia dirintis oleh orang Yunani. Joe Sonas dalam autobiografinya menyebutkan 65 years ago and 5 hours ahead, menyebutkan bahwa dirinya merintis pabrik coklat pertama di Indonesia pada awal tahun 1943. Dan ada kemudian 4 kemiripan Yunani
dan Indonesia yang pertama memiliki peninggalan budaya dan alam yang luar biasa. Bangsa Yunani dikatakan sebagai salah satu peradaban manusia yang tertua dan dijuluki sebagai Cradle of Western Civilization maupun Birthplace of Democracy. Disebutkan bahwa periode setelah berakhirnya peradaban Mycenaean sekitar 1200 sebelum Masehi hingga wafatnya Alexander the Great pada 323 sebelum Masehi merupakan periode pencapaian politik, filsafat, artistik, dan ilmiah yang memberikan warisan dengan pengaruh yang tidak ada bandingnya bagi peradaban barat. Athena, Sparta, dan Thebes adalah beberapa contoh kerajaan negara atau kota yang masyhur pada zamannya dan hingga saat ini terus dipelajari warisan peninggalannya. Begitupun dengan Indonesia yang memiliki berbagai kerajaan besar pada masanya seperti Kutai, Majapahit, Sriwijaya, dan Samudra Pasai. Yang kedua, memiliki tarian tradisional yang banyak. Dengan rentang waktu peradaban yang panjang tersebut, tidak mengherankan bila Yunani dan Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya pula. Salah satu warisan budaya tak benda yang sering dilihat adalah berupa kesenian. Kesenian sendiri seringkali dibagi lagi menjadi beberapa jenis, seperti tari, musik, teater, dan rupa. Yunani dan Indonesia ternyata memiliki warisan seni tari yang banyak. Saat ini diperkirakan terdapat kurang lebih 4.000 tarian tradisional di semua daerah Yunani. Beberapa tarian tradisional Yunani yang terkenal adalah Sirtaki, Hasapiko, dan Kalamatianos. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Yunani merupakan negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati atau biodiversity di Eropa, khususnya dalam hal varietas tanaman herbal dan obat endemik, dan bahkan merupakan kedua terkaya di dunia setelah Madagaskar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Konstantinos Panos et al. Juga menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati hutan Yunani merupakan salah satu yang terkaya di Eropa, sebagian karena pengaruh iklim yang beragam. Dalam hal keanekaragaman hayati, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia dan merupakan satu dari 17 negara mega biodiversity. Disebutkan bahwa Indonesia mempunyai 17% total keanekaragaman hayati di dunia, di mana hutan Indonesia merupakan tempat hidup 13%, mamalia dunia 14%, spesies reptil dan amfibi 17%, spesies burung, dan lebih dari 10.000 spesies pohon. Yang keempat, memiliki ribuan pulau. Seperti Indonesia, Yunani memiliki ribuan pulau. Tercatat bahwa Yunani memiliki 6.000 pulau dengan 227 pulau yang dihuni. Pulau-pulau tersebut tersebar di Laut Egea dan Laut Ionia. Dari 16.000 km garis pantai negara itu, 7.500 km berasal dari pulau-pulau tersebut. Pulau-pulau tersebut juga merupakan destinasi pariwisata favorit tidak hanya bagi masyarakat Yunani, tapi juga bagi wisatawan mancanegara. Pulau yang terbesar adalah Pulau Kreta dengan luas total sebesar 8.336 km persegi. Pulau Kreta terkenal dengan sejarah peradabannya yang disebut-sebut sebagai cikal bakal peradaban Yunani. Secara geografis, Pulau Kreta juga memiliki letak yang strategis.